Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak sekalian? Luar biasa. Tetap semangat kan? Ya, alhamdulillah. Walaupun masuk ke hari ke-18, kalian masih tetap semangat, luar biasa. Oh iya, anak sekalian, apakah kalian sudah hafal ayat 1 sampai 30 surat Ar-Rahman? Subhanallah, banyak yang sudah hafal ya. Ya, alhamdulillah. Nanti laporannya melalui link Classroom ya, Nak. Nanti Bapak buatkan setelah hari ini, insya Allah ya. Anak sekalian, waktu video kedua yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang rukun sholat. Kita akan praktikkan ya di sini nanti. Namun kalian tentunya nanti harus pahami dulu ya. Kemarin rukun sholat yang pertama adalah niat kan ya. Tentu niat dibarengi dengan takbiratul ihram ya, jangan lupa. Nah setelah itu baru kemudian kita membaca doa kita ya. Terserah kalian, apakah kalian mau menggunakan Allahu Akbar kabiro, boleh. Menggunakan Allahumma ba'id baini juga boleh ya. Yang mana kalian hafal sama saja ya. Nah setelah itu kita takbiratul ihram nih dibarengi dengan niat Allahu Akbar. Tapi kita bilang usolli fardhu zuhri misalnya, atau usolli fardhu asri dan seterusnya ya. Allahu Akbar. Nah setelah itu kita tadi baca iftitah, lalu kemudian setelah baca iftitah selesai baca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah selesai, baru kemudian kita baca surat pilihan yang kita hafal ya. Nah setelah itu kita ruku. Ingat, kalau mau ruku angkat kedua tangan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Luruskan ya, luruskan mulai leher sampai ke punggung kita lurus ya. Lalu Sami Allahu liman hamidah juga jangan lupa angkat tangannya. Setelah itu baru sujud, boleh tangan terlebih dahulu ya. Allahu Akbar. Ingat, dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua jari-jari kaki ya. Coba kalian perhatikan jari-jari kaki ya, harus ditentukan ke lantai seperti ini. Nah kemudian duduk di antara dua sujud, duduknya seperti ini ya, ditegakkan kaki kanannya, kemudian kaki kirinya duduk. Nah kemudian sujud lagi. Untuk ke rakaat berikutnya kita duduk sejenak, lalu kita hempaskan ke atas ya, seperti ini. Nah kalau di rakaat kedua kita baca surat Al-Fatihah, kemudian juga surat pilihan setelah surat Al-Fatihah selesai ya. Lalu kemudian seperti biasa tadi ruku, mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Kalau untuk perempuan dirapatkan, kalau laki-laki diregangkan. Kemudian seperti biasa kita iktidal, mengangkat tangan lagi ya, membaca bacaan iktidal ya. Tentunya kalian sudah hafal. Lalu kalau tadi Bapak bilang bisa tangan terlebih dahulu, bisa lutut terlebih dahulu ya. Nah seperti ini. Nah kemudian kita duduk lagi, lalu sujud, kemudian duduk di antara sujud, tangan kanan dikepal, tangan kiri dibuka. Kemudian ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ya, jari tunjuk kita keluarkan sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa kita meyakini tiada Tuhan selain Allah.
Tapi juga ada keterangan lain, ada yang digerak-gerakkan atau tidak, ya itu tentunya hanya sunnah. Nah, kalau sudah selesai duduk tahiyat awal, ya, duduk tahiyat awal ini cukup sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada juga yang tidak menggunakan Sayyidina, silakan, tidak menjadi membatalkan sholat. Ataupun yang menggunakan Sayyidina pun juga tidak membatalkan sholat. Begitu ya anak. Nah, lalu setelah itu katakan kita naik, ya ingat, naik tangan kita angkat lagi. Allahu Akbar. Baca surat Al-Fatihah saja. Kalau di sholat maghrib berarti ya nanti rakaat ketiga terakhir ada duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir. Ya, seperti biasa kita angkat tangan, ruku, kemudian iktidal, lalu kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, ya sujud kembali, lalu duduk di duduk tasyahud akhir seperti ini, ya seperti ini. Lihat kaki kiri kita dulurkan di bawah kaki kanan kita tegakkan, ya. Baik, setelah sudah selesai bacaannya, baru ketika kita mau mengucapkan salam, kita tegakkan dulu ke depan, baru assalamualaikum warahmatullahi. Tegakkan lagi assalamualaikum warahmatullahi. Baru selesai. Nah, baru kita baca wirid. Tapi diingat ya, anak-anak sekalian ya, kalian perlu perhatikan yang namanya sholat itu perlu adanya tumanina. Misalnya, ketika kita ruku, kita ucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ucapkan sampai wa bihamdi, kita berhenti dulu 3 kali kan? Berhenti dulu sejenak, baru sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Berhenti dulu, itu yang disebut dengan tumanina. Berhenti dulu baru turun untuk melakukan sujud. Baca lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ketika sudah selesai 3 kali wa bihamdi, berhenti dulu baru duduk. Nah, sama rabbil firli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini. Berhenti dulu baru sujud. Ya, berhenti dulu sejenak baru sujud dan seterusnya seperti itu. Itulah yang disebut dengan tumanina. Jadi anak sekalian, kalian hafalkan lagi rukun-rukun sholat. Dan kalian harus bisa membedakan mana rukun sholat dan juga mana syarat-syarat sholat. Ya, itu saja mungkin yang Bapak dapat sampaikan. Tentunya ini adalah pertemuan kita yang terakhir di dalam pesantren Ramadan. Anak-anak sekalian, tentu dalam kegiatan pesantren Ramadan ini Bapak banyak salah, banyak khilaf. Bapak tentu minta maaf yang seluas-luasnya, dan mohon juga diikhlaskan dalam segala sesuatunya yang terkait dalam KBM kita selama ini ya, baik dulu di kelas 4 bagi yang sudah kelas 5, dulu di kelas 3 yang sekarang sudah kelas 4 dan seterusnya, yang mungkin ada di antara kalian yang sudah Bapak ya berikan pelajaran ini, pelajaran itu yang mungkin mengganggu kenyamanan kalian, Bapak mohon dibukakan mata. Apalagi ini bulan Ramadan, mari kita sucikan hati kita, bersihkan hati kita, kita saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita, Allah ampuni kita, dan sehingga kita berhasil melaksanakan puasa Ramadan ini hingga nanti
yang disebut dengan Idul Fitri, kembali pada fitri. Jadi anak sekalian, selamat kalian berpuasa, terus tetap semangat, dan jangan lupa sholat kalian terus kalian jaga. Hatamkan Al-Quran di bulan Ramadan karena sungguh pahalanya sangat besar. Jadi kalian tentunya jangan sekali-kali kalian bermalas-malas dalam puasa kali ini. Karena ingat, kemarin di tahun-tahun yang lalu ada orang-orang yang bersama kita, di tahun ini kadang ya sudah tidak lagi bersama kita. Jadi anggaplah ini Ramadan yang terakhir. Seperti itu anak-anak sekalian yang belum hafal Ar-Rahmannya ayat 1 sampai 30, Bapak tunggu sampai nanti masuk sekolah kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian usahakan like ya video ini untuk mensupport ya, agar video ini terus bisa memberikan manfaat pada kalian dari guru-guru yang lain juga. Dan juga jangan lupa bagi yang masih belum menonton video ini, tolong disampaikan juga kepada yang lain. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.